Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matias Terbake, NIM 2423812060 dari jurusan Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perencanaan inventarisasi hutan dari mata kuliah inventarisasi sumber daya hutan. Pada pembahasan malam ini ada 5 poin yang ingin saya bahas sedikit, yaitu yang pertama penentuan tujuan dan sasaran inventarisasi, yang kedua pemilihan metode inventarisasi yang sesuai, yang ketiga penentuan ukuran dan lokasi sampel, yang keempat penyusunan rencana inventarisasi, dan yang kelima pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada slide pertama, penentuan tujuan dan sasaran inventarisasi. Di penentuan tujuan ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama penentuan data apa yang diperlukan seperti potensi kayu, non kayu, dan biodiversitas. Yang kedua, merumuskan tujuan yang jelas, misalnya pemetaan hutan, konservasi, atau pemanfaatan. Yang ketiga, menetapkan sasaran inventarisasi sesuai skala, baik skala nasional, regional, lokal, atau operasional. Yang terakhir, tujuan dan sasaran akan menentukan metode serta intensitas pengumpulan data. Pada slide berikutnya, pemilihan metode inventarisasi. Pada pemilihan metode ini terdapat 2 metode yang sering dipakai, yaitu yang pertama metode lapangan. Dalam metode lapangan ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama plot sampling. Kita membuat peta contoh di lapangan untuk dihitung jumlah atau jenis pohonnya, atau menghitung jumlah jenis pohon dalam satu kawasan. Yang kedua transek garis, membuat jalur lurus di hutan kemudian mencatat pohon atau vegetasi di sepanjang jalur tersebut. Yang ketiga pengukuran pohon, mencatat data diameter, tinggi, dan volume pohon untuk mengetahui potensi kayu. Yang metode yang kedua adalah metode remote sensing. Metode remote sensing itu yang biasa disebut secara tidak langsung kita turun ke lapangan. Yang pertama, citra satelit. Menggunakan satelit untuk memetakan tutupan lahan dan perubahan hutan. Yang kedua, foto udara. Bisa diambil dari pesawat terbang untuk pemetaan detail. Dan yang ketiga, drone. Kita bisa menggunakan drone dengan kamera untuk pengambilan data lebih fleksibel dan detail. Pada slide berikut, pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan, skala, dan sumber daya yang tersedia. Pada slide yang berikut, penentuan ukuran dan lokasi sampel. Pada penentuan ukuran tersebut terdapat 4 poin, yaitu yang pertama ukuran sampel. Di ukuran sampel ini kita bisa menentukan besar kecilnya sampel yang ditentukan oleh tujuan inventarisasi dan tingkat ketelitian yang diinginkan. Yang kedua, semakin detail tujuan, misalnya menghitung volume kayu, biasanya diperlukan sampel yang lebih besar. Yang kedua, lokasi sampel bisa dipilih dengan cara acak, sistematik, atau berpola, atau stratifikasi, dikelompokkan sesuai kondisi hutan. Yang ketiga, jumlah data dan distribusi plot. Jumlah plot yang banyak dan terbesar merata akan meningkatkan akurasi data. Yang keempat, representatif, yaitu lokasi yang dipilih harus mewakili kondisi hutan secara keseluruhan sehingga hasil inventarisasi tidak bias atau bukan hanya bagian tertentu saja. Pada slide yang berikut, penyusunan rencana inventarisasi. Dalam penyusunan rencana ini terdapat 4 poin yang saya ambil, yaitu yang pertama, penyusunan tahapan kegiatan, yang di dalamnya ada persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.
Dan poin yang kedua, menentukan jadwal kegiatan inventarisasi. Yang ketiga, mengalokasikan tenaga kerja, biaya, dan peralatan. Dan yang terakhir, menetapkan prosedur teknis untuk pengumpulan dan pengolahan data. Pertimbangan faktor-faktor perencanaan inventarisasi. Dalam slide ini terdapat 5 poin yang saya ambil. Dan poin yang pertama, kondisi fisik hutan, yaitu topografi, iklim, dan akses mempengaruhi metode dan kemudahan survei. Yang kedua, sumber daya manusia dan peralatan, jumlah dan keahlian tim serta alat yang tersedia menentukan akurasi dan efisiensi inventarisasi. Yang ketiga, ketersediaan anggaran. Biaya juga memengaruhi skala, durasi, dan teknologi yang digunakan. Yang keempat, skala dan intensitas inventarisasi. Dalam poin keempat ini dijelaskan luas area dan jumlah titik sampel menentukan detail dan representativitas data. Yang kelima, tujuan penggunaan data. Tujuan tersebut agar kita bisa mengelola konservasi, produksi, atau penelitian, menentukan jenis data yang dikumpulkan. Poin yang slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya bawa dari beberapa yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama, perencanaan inventarisasi hutan sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Tahapan meliputi penentuan tujuan, pemilihan metode, penentuan sampel, dan penyusun rencana, mempertimbangkan faktor pendukung. Perencanaan yang baik akan mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.